first pick terus akan ada perbedaan lagi. Gue penasaran sih dengan pick off tadi yang nggak berjalan, yang berjalan dengan baik. Apakah Liquid akan aware dengan ngedinai pick atau sekalian respect ban Om? Mungkin gini sih salah satu. Karena terlalu banyak yang mau dibayar sekarang ya. Suka banget juga ya. Tadi sensinya tadi tajam banget buat Albert. Bisa jadi senjata sebenarnya. Kalau sendiri karena Fanny kemungkinan harus di-ban kalau dengan tim kita ini. Lepas nggak sih sekali? Keren nggak sih? Coba Om, nggak ada salahnya nyoba kan. Mungkin kalau karena terlalu banyak usernya, cuma ya kalau dari asumsi gua harus hilangkan nama Kabuki sih dari user Fanny untuk sekarang di tim Liquid. Alasannya karena Kabuki Gauntlet kan. Dan kalau Kabuki pindah, itu susah banget nanti transisinya Om. Iya. Oh Fanny. They call me a hero Fanny. because I saved my nation from falling apart. Oke, ini memang ngelihat dari vibes positifnya Yisansin Albert di game sebelumnya, gue rasa lumayan juga nih berani dari Liquid untuk ngambil di first pick. Tapi Mas mereka sudah bagus main tadi dengan Kale ya. Kalau mau dibawakan Kale yang masih oke, bahkan ada Baxia nih sudah di pick juga. Ini bisa diambil di pick yang ketiga kalau mereka mau secure dulu buat kalian yang untuk bisa nangkep Assassin-nya. Karena ini adalah Assassin yang tanpa Victor atau weapon. Gimana kalau Franco? Boleh, kalau mau Franco. Ya kan waktu itu Frost juga kan. Benar. Perdana. I shall forge my own justice. Your team is picking. Mereka coba secure karena mid lane-nya terlebih dahulu dan menurutku Liquid juga harus sadar di pick ketiga ini mungkin banget ada Franco dan mereka harus tahu nih gimana cara untuk antisipasi hal tersebut. Combo yang bisa dilakukan Serena nggak mau kalah combo ternyata Om. Kayak bisa mainin combo juga ya, tapi early game ya kan menjadi penentu terutama untuk duo ya yang sering main. Kita sering melihat adanya team fight di area Little Wanderer atau bahkan di detik-detik awal ini 35 detik awal, siapa yang bisa pressure lawan midnya sampai dengan half HP itu yang biasanya megang kendali penuh untuk Little Wanderer. Parsha dengan siapa nih partnernya? Mau Baxia Romer kah? Atau secure dulu buat Goldman mereka sekarang menurut masih oke sih kalau mau ambil. Wah ini beda lagi nih cara mainnya lagi, berubah lagi nih Mas ya. Karena dia ada Selena kan yang diambil sama Liquid, mungkin Franco-nya akan digagalkan atau mereka sengaja nggak ngambil Franco biar nanti akan ada satu band nih buat Franco. XP-nya dulu ternyata laku-laku. The night sky tells all. Your team is untuk meringankan beban dari lapu-lapu yang sedang bermain di laning phase dia ya, karena lumayan pressure kalau ada jadi dia langsung didinai karena tidak diambil dengan Evos Franco yang selalu menjadi kombinasi yang sering kita lihat dan selalu berjalan mulus juga sepanjang 2 kali mau ngelihat antara Baxia dan juga Franco. Kayak siapa yang ditabrak dengan bola udah pasti ketarik terus langsung bisa keluar. Kejadian skenario ngeri ya. Iya ya sebenarnya nggak tumbang pun nggak apa-apa Om, karena itu rata-rata bakal buang spell, rata-rata bakal dia jadi mispositioning, banyak faktor yang bakal terjadi ketika combo itu jalan. Sementara untuk band yang terakhir Evos masih ke XP lane kah? Masih belum kelihatan XP-nya atau pindah ke arah gold lane nih. Let's say Ruby. Oke sih. The hunt Tapi kalau ada Baxia jadi begins. champion, Your team is banned. ya Ruby bisa di juga, tapi it's okay. Tapi menarik ya karena di ketiga kita belum melihat adanya Badang yang masih masuk dalam hotlist yang pertama nih. Hellcard? Oh mereka antisipasi. Iya adanya Hellcard yang ganggu banget sebenarnya. Gue ngeliat Hellcard nih potensi lane-nya sebenarnya banyak ya. Dia cukup fit di berbagai role dan jangan lupa Baxia. Ini belum tentu Baxia jungle. Ya. Masih bisa Baxia ke arah roam. Tapi Ruby-nya juga udah kena, berarti dipaksa untuk pakai God Laner lagi nih, dipaksa untuk pakai Marksman lagi kah? Atau ada fighter lain yang capable deh untuk digo misalnya kita bermain Yisunsin. Terakhir sih kita ngeliat Chow ya penggantinya Ruby itu terakhir. Kayaknya bisa-bisa aja toh. Kalau enggak ngambil jadi magical damage lagi gimana? Lunox? Siapa Lunox kah? Yap, salah satunya. Di badan juga nih.
kayak Gatot Kaca memang flex tapi kemungkinan dari rover. EXP yang lumayan strong buat pegang Baxia itu ada di. Coba gue Banyak banget. Atau sebenarnya kalau udah mulai habis ya dari experience badan nih, Terisla juga nggak apa-apa tahu. Terisla tuh tim Iya lah ya. dari efek juga dahsyat. Atau Povius gitu, Hilda. Oh ya, Mobius. Our cosmic blaze Lumayan will keren. never be extinguished. Cloud dan Wah, Oke, Cloud lagi badan Kabuki banget ya. Your team dan Blue. iya. Tadi menurut gue pilihannya tuh kalau nggak ke Blue ke Hilda bisa juga. Jadi Hildanya yang menangin Vision aja, nggak bisa masuk jungle tapi bisa menangin Vision. Cuma Blue lebih pasti om, lebih keras. Ya, ini kalau mau ada assassin masih bisa ya sebenarnya. Ya ada Hayabusa nih kalau mau dipakai dengan Albert. Karena asumsinya ya kalau badannya memang ada di Baxia dan juga lampu-lampu ya akan sama. Kalau tipatnya untuk bisa jemput ke belakang ya Hayabusa masih cukup. Tapi kalau Baxia jadi jungler pun it's okay. 俺は畑かかしって名前 Dan Hayabusa Sekarang mereka Baxia. iya kan. Toll of Assassin berarti. Kita lihat nih akan secepat apa, selicin apa Hayabusa di tangan dari Albert. Gue ngeliat dari match up-nya harusnya Albert lebih unggul karena Hayabusa ya balik lagi kalau match up sama Isanshin yang udah kena hotfix. Hayabusa di atas kertasnya menang, di atas kertas ya. Tapi kalau ada faktor X yang dari romernya mungkin mid lane-nya atau bonus mekanik itu kita belum tahu. Sebenarnya yang harus diperhatikan nanti arrow-nya sih. Kalau emang kenanya ke Albert itu bakal jadi PR lah. Bagaimana bisa mengcover seadanya Hayabusa harus rapid cover buat di awal-awal. Oke, jadi untuk sekarang kita akan langsung berangkat menuju ke game yang kedua. Berakhir 2-0 kah? Atau akan tetap dibawa menuju ke game yang ketiga biasa dari bos ataupun langsung saja lane of down. all troops Yap. deployed. Kita mulai ya. Nasib buruk untuk Liquid terus berlanjut atau EVOS nih yang tiba-tiba dapetin nasib buruk juga karena best of 3 series kita belum tahu apa yang terjadi. Pavian dengan Selena. Ini menurut gue bukan hero yang easy to use ya. Jadi harus punya mechanical dan ya stance yang bagus juga. Oke, pastinya akan coba Selena jadi jungler juga kan lumayan ya kalau kita bicara di rank ya. Tapi ya by the way untuk pressure-nya masuk dari EVOS menuju ke EXP di Aran, kita harus berhati-hati secara sampai terlalu maju dan menyeberang bahkan. Dan Randy diberikan sebuah EXP scroll yang sangat menunjang dia nanti untuk lebih cepat dilakukan. Itu yang gue maksud sih om, kayak rotasi itu nggak selalu harus dapat kill kok. Limit saja dan ngambil crab itu udah untung. Wait, Erlan? Wah, mentok loh tadi. Karena Ini sekarang hanya mereka pop-in. 1v1 situation. Tapi dikawal dulu untuk bisa mengambil dan juga ditabrak. Dan sekarang waktu Kabuki apa yang terjadi? Selesai. Shadow kill, commit untuk dapetin point kill juga. Karena memang yang nggak ada masalah sih untuk di awal buang aja semuanya. Hayabusa dapetin kill tuh udah jadi awalnya tapi wrong. Yap. Itu dia. Backupan yang terlambat tadi seperti dari Widi membuat pergerakan Kabuki berhasil langsung dicolong. Tertinggal. Makin banyak waktu yang terbuang. Tapi di bagian bawah antara Randy dan juga Aran. Belum selesai konflik di antara mereka. Kayak nggak bakal selesai juga sih harusnya lo. XP-nya kalau didapetin sama Randy ini bisa level 4 juga dari Randy dan tercuri. Enggak, Randy dapat level 4. Oke, Aran pun harus balik. Randy sekarang udah level 4. Sementara sekarang Widi tertabrak, dipukul mundur. Randy berhadapan langsung dengan Joe. Red Fighter tadi dikeluarkan. Joe diusir. Sementara Randy masih berkata saja. Belum lagi dari Swallow tadi dengan Rob. Dia masih begitu baik dari Feather Ice Strike. Kombinasi yang begitu baik diperlihatkan oleh EVOS. Terlalu memaksa Joe. Dia coba untuk maju lagi dengan bermodalkan vision yang terlihat, tapi Joe lupa masih ada Randy yang mengamuk. Ini jawaban dari Evo selama ini kah? Experience baru? Bisa jadi tempo yang baru om. Dan juga lebih ini ya, lebih mungkin secara job desk-nya sendiri. Kita melihat bagaimana Randy sangat membayang-bayangi. Joe ketika berusaha untuk mendekat ke turtle-nya, Reverse Fighter langsung dibuka. Dan ketika Joe udah muter pun, masih tetap dengan dibayang-bayangin oleh Randy. Jadi agak sulit tadi untuk Randy. Buat Albert akhirnya sangat-sangat kosong bisa mendapatkan turtle yang pertama. Dan pressure dari EVOS, mereka dapetin point kill, mereka dapetin turtle-nya, dan kayaknya mereka bakal pengen lebih sih. Pasti ada pressure masuk dalam dari dia lain.
Gerakan Randy Bahkan tadi itu Widi bagus banget loh. Bagus banget loh. Ada flicker tadi udah dikeluarkan Flores Well, udah berhasil tadi mendapatkan Karapapian. Selenanya menjadi korban kali ini langsung saja digoreng tadi Lele. Widi baru level 4 om di menit 3:10. Itu lama banget sih untuk Roman dan Kabuki. Ya, sementara untuk sekarang Kabuki masih berhasil untuk bisa menyelamatkan Kerry dengan blessing duet yang dia punya. Catalyze. Waduh. Jadi, oke, sementara itu Ki sendirian di arah terdepan. Kabuki masih berhasil selamat. Ada Widi yang datang untuk bisa memberikan perlindungan, tapi masih berhasil. Lihat sekarang Kabuki. Ada satu tema yang selamatkan Vegungnya, namun dua orang berbeda Swelo menjadi korban atas aksi yang dia lakukan. Ya terlalu berani tadi dari Swelo-nya. Punishment dari Fabian Cidukil. Oh, Yap. Oke, Albert. Selesai. Ya, nggak bisa di backup lagi om. Ini rotasi dari EVOS om. Gak berhenti sama sekali om. ini bisa dibilang juga ya kayak ini snowball yang sangat gawat sih yang sudah dapat dari EVOS. Mereka seakan-akan menang dengan segala kondisi apapun itu. Ya, sementara sekarang kita lihat ada Federer strike lagi tadi langsung dikeluarkan arah langsung musir mundur coba sementara dan pergerakan Randy begitu agresif kembali mendapatkan hasil yang begitu indah. Randy setiap kali ada turtle selalu ada zoning out yang sangat baik. Seperti yang gue bilang tadi, jadi angin segar untuk EVOS juga. Mereka bisa memiliki objektif dan lihat rotasinya dari Liquid terbaca 100% om. Ya, ini sulit sih sekarang untuk Kelly bisa keluar ya karena isi jungle mereka pun sudah dihabiskan oleh pemain-pemain EVOS lah. Lagi dong, lagi kena. Ini Albert nggak di jungle lawan lawan mid lane sama aja ya. Fabiannya di solo kill mulu. Ya tapi sulit untuk Fabian ya karena kita tahu ini Selena loh lagi. Yap, di tempat yang lain ada satu orang Kabuki bisa ke dia mempertahankan diri dan tidak bisa membawa. Kabuki pun menjadi korban dari atas. Federer strike yang begitu indah dikeluarkan. Oh, terlalu menjadi-jadi dari Fabian yang mungkin prioritas dari Selena sendiri adalah gang kendali open mission untuk pemain tim Liquid yang lain kali ini belum bisa berjalan dengan semestinya. Semua di cut off, pressure di EXP dimulai dari sana, dapetin turtle-nya dan bahkan dapetin point kill di bagian gold lane membuat EVOS mereka terlalu unggul. Ya. Ini temponya juga intens banget loh dari EVOS. Mereka seakan-akan ya karena tadi dia bisa baca rotasinya dari Liquid. Jadi mereka akan terus-terusan pegang kendalinya dan balik lagi ya ngomongin soal Liquid nih. Mereka sebenarnya untuk late game insurance ada kok Cloud dan juga dari Samchin. Makanya mereka harus sabar sih. Mereka nggak bisa tim fighter terus kayak gini. Oke. Sementara itu di sudut yang berbeda Ki sendirian habis taruh dilemparkan belum ada pergerakan begitu signifikan dan sekarang Erlandnya sudah join ke dalam pertempuran Federer langsung dua kali begitu saja pertempuran kembali terjadi di dalam area orange buff yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Albert yang mulai maju ke area terdepan sementara Erland kembali lagi ke dalam Federer strike di mana itu adalah tempat perlindungan yang begitu baik. Blade Armor udah jadi, lihat zoning dari Randy, dia buka Brave Factor ke depan, mistake hampir saja juta tangan. Tapi ini benar-benar kelihatan ya pemain dari EVOS kayak ada di mana-mana juga karena mereka punya dua pemain yang berani untuk nahan di bagian depan zoning, ada Ki dan juga ada Randy tadi. Nah ini perfect objektif untuk EVOS. 5.000 gold difference ini sangat berbeda dengan game yang pertama. Arrow bahkan diambil oleh Ki tadi loh. Juga tuh, lumayan juga tuh kena Arrow. Cuma ya kondisinya sekarang 5.800 nih, goalnya jauh banget om. Satu momen yang bisa dibilang fail moment untuk EVOS pun gua rasa belum bisa nih ngebalikin ketertinggalannya Liquid. Lumayan setuju sih. Dan Joe sangat tertinggal sekali ya. Ini berkat zoning tentu saja karena objektif selalu bisa dipatahkan entah itu oleh Randy atau bahkan dari Ki sendiri. Sangat sulit sekarang untuk tim Liquid ini. Apalagi Kabukinya karena di ganking 2 kali berturut-turut tadi, dia nggak bisa kejar untuk gold yang sudah didapatkan dengan Erland. Ya, baru jadi item pertama om DHS. Hayabusa udah BOD dan di arah mid lane Albert lihat poke damage-nya aja itu udah ngeri banget. Purple buff, di invade dan udah nggak bakal bisa kontes sama sekali. Yap. Sementara itu sekarang Erland di bagian atas. Benar Tara berhasil dihancurkan tapi Aran tertinggal Aran selamat. Woi, well, Lo. Oke,
Mereka yang mencoba untuk bisa membalaskan kembali. Zaman pos langsung dibuka, bahkan sekarang ada satu orang langsung tertabrak oleh pergerakan dari Ki. Shadow kill-nya dibawa masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh tim Liquid ID, tapi tetap saja tim Liquid tidak membuahkan hasil apapun dan Joe terjebak sendirian. Brave Fighter dikeluarkan. Randy melihat apabila ada teman-temannya maju, apakah dia akan maju, tapi sekarang Ki sudah hadir kembali. Dimajuin ke kadang-kadang saja hampir tadi dan Joe ditimpa oleh Federalized Strike. Selesai Joe. Terlalu lama terlihat dari Liquid. Joe bermain di bagian bawah, ragu mau maju atau mau mundur. Hingga teman-teman datang, bahkan Albert Wow. Begitu menggilai bos. Bahkan sekarang Winnie tidak bisa berkutik. Terjebak. Tapi masih ada satu buat minion. Sekarang di bagian bawah mereka mencoba untuk bisa menghancurkan Serius, satu pesta Evos. tersebut. Akan seperti apa? Masih menit di bawah 9 loh. Federal Strike dikeluarkan. Mereka menggila di dalam area pertahanan Liquid oleh tim Liquid ID. Arannya terusir. Arannya harus mencari base yang baru. Wave minion masuk. Seriously, EVOS mereka bermain di best Liquid seakan-akan best Liquid ini hanya taman bermain bagi mereka. Albert gak tumbang, siapapun gak tumbang. 10.000 gol di menit yang 9. Ini angka yang menurut gue susah banget buat dikejar. Oh, ini bukan susah lagi, ini hanya bisa memaksimalkan kesalahan yang dibuat dengan pemain EVOS. Oke, dan wih, gope bagi-bagi di Demon, wih, scan langsung. Langsung Ini ada 110 diamond ya dengan harga Rp1 doang. Ini mah gratis, sudah tadi langsung mundurin scan ya. Makanya nih buat teman-teman semua yang nonton, kalian harus nonton dari awal sampai akhir ya. Jangan nonton setengah-setengah. Tiba-tiba tengah game kita kasih barcode, kita kasih diamond. Wow, tapi ngelihat gold gap yang terjadi nih. Ini terlalu jauh sih, jujur buat EVOS sendiri. Satu kesalahan, dua kesalahan mereka masih ada in the game juga. Dan lebih ke tim Liquid ID yang harus bisa memaksimalkan. Kalau emang ada yang salah dari EVOS, mereka harus bisa mempunish. Karena kalau tidak, atau dua push, ini bisa langsung end the game. Karena bahkan base start bagian bawah sudah bisa untuk Liquid ID nih. Mereka coba flanking di belakang sekarang. Widi yang akan hadir dari belakang. Namun menurut gua tetap akan instan sih. Mungkin konsep sekarang lebih matang dari sebelumnya karena mereka punya 2 badan. Namun dia punya window farming juga di kondisi losing condition early. Makanya kayak item Kabuki, blazing blade-nya pun gak akan terasa sama sekali om. Ya, coba lihat Randy menjadi orang terdepan. Brave Fighter langsung mengeluarkan satu match juga gitu kalau tidak juga begitu saja bakal tuh sekarang Jojo langsung menggila desa cepat. Lordnya masuk lewat bawah, base-nya terbuka, akan berakhir menjadi 2-0 untuk EVOS.